tahun 2025 belum sejalan dengan hasil yang diraih para siswa. Secara nasional, Gorontalo berada di urutan ke-37. Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Barat yang menempati urutan ke-39 dan ke-38 secara nasional. Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Hamka Manopo pagi tadi mengatakan hasil tersebut merupakan fakta yang tidak bisa dibantah dan harus menjadi perhatian bersama. Rendahnya hasil TKA Provinsi Gorontalo tahun 2025 ini menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, satuan pendidikan, guru hingga orang tua. Ia menegaskan peningkatan kualitas proses belajar mengajar tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata. Ini adalah fakta, tidak bisa dibohongi. Secara statistik itu nyata adanya, dan untuk itu dari Dinas Pendidikan perlu mengevaluasi diri lagi. Kami perlu mereposisi kondisi yang 138 sekolah satuan pendidikan termasuk 8 SLB yang mensuplai nilai yang seperti ini, dan kami berharap semua orang Gorontalo harus fokus ke sini. Karena ini penting untuk menjadi barometer kita dari sisi pendidikan yang diukur secara akademik sebagai hasil TKA yang menjadi kebijakan negara. Wakil Kepala SMA Negeri 3 Gorontalo Sarjan Kase menyebut pelaksanaan TKA menjadi barometer untuk mengukur kemampuan akademik siswa. Berdasarkan hasil evaluasi internal sekolah, dari 449 siswa yang mengikuti TKA tahun 2025, nilai rata-rata siswa cukup anjlok pada mata pelajaran wajib seperti matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Ini berbanding terbalik dengan mata pelajaran pilihan di mana nilai rata-rata yang diperoleh para siswa cukup memuaskan. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pihak sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran wajib, agar kemampuan akademik siswa dapat lebih optimal ke depannya. Berdasarkan hasil nilai yang telah diperoleh oleh anak-anak, memang pada umumnya nilai yang jeblok itu adalah nilai mata pelajaran wajib. Sedangkan untuk nilai mata pelajaran pilihan itu rata-rata nilainya bagus. Oleh karena itu dari hasil yang ada maka ini menjadi evaluasi kita, ya, menjadi evaluasi baik dari segi gurunya maupun dari segi murid-muridnya. Oleh karena itu insya Allah ke depan, karena ini adalah langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah pusat tentang tes yang sebelumnya itu dilakukan hanya merupakan sampling saja atau asesmen saja, tetapi tahun ini ya itu insya Allah kita akan berupaya lagi untuk menggenjot, ya, terutama kami berupaya untuk melakukan kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua untuk bisa menjadi perhatian terhadap hasil TKA. Sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, guru, dan orang tua diharapkan dapat diperkuat guna memperbaiki kualitas pendidikan di Gorontalo. Dengan evaluasi yang tepat dan perbaikan berkelanjutan dalam proses belajar mengajar, capaian hasil tes kemampuan akademik diharapkan tidak hanya diikuti oleh tingginya partisipasi, tetapi juga peningkatan prestasi siswa secara merata. Dari Kota Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selanjutnya pendengar, kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Kenaikan pajak kendaraan bermotor memicu keluhan masyarakat di Kabupaten Sangihe. Kenaikan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kota Provinsi Sulawesi Utara Sulut menuai kontroversi. Betapa tidak, kenaikan pajak dimaksud tertuang dalam undang-undang serta turunannya, yaitu Perda Provinsi dan Kabupaten Kota.
Ketua LSM Kadadema Sangihe Marslem Pulumbara menegaskan kenaikan pajak kendaraan bermotor dampaknya akan dirasakan masyarakat umum melalui kenaikan tarif transportasi. Dengan demikian yang perlu dipertanyakan proses pembuatan undang-undang dan turunannya tersebut apakah melibatkan multifungsi dan telah dibahas di lembaga DPRD. Bayangkan ada perdanya, berarti kan melibatkan anggota DPR. Apakah teman-teman Dewan Perwakilan Rakyat memikirkan ini? Sudah mengkaji dengan cermat? Jangan-jangan ya hanya disodorkan, mungkin juga tidak dibahas. Kan perda kan berarti produk itu antara pemerintah, yaitu bupati dan DPR. Oleh karena itu harusnya teman-teman kita di Dewan juga baik provinsi maupun kabupaten ikut menyampaikan ini. Kalau ada suara riak-riak di masyarakat, berarti kan keterwakilan mereka di DPR di mana nih? Kepala UPT PPD Sangihe Talaut dan Sitaro Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulut Stanley Tikualu menyatakan bahwa pihaknya hanya menjalankan perintah. Undang-undang ini kan harus diikuti dengan turunannya. Jadi di pemerintah provinsi sudah ada perda tentang pajak dan retribusi, begitu juga dengan kabupaten kota, semua sudah ada perdanya. Seluruh pemerintah baik provinsi dan kabupaten kota punya perda tentang pajak dan retribusi daerah. Perda itu kalau tidak salah diwajibkan seluruh daerah tahun 2024 sudah menyusun perda karena mengingat pemberlakuan yang akan dimulai tanggal 5 Januari 2025 itu. Jadi paling lambat tahun 2024 sudah harus ada perda baik provinsi maupun yang ada di kabupaten kota. Namun, di tengah pemberlakuan perintah yang mulai memicu riak-riak di lapangan, pemerintah Provinsi Sulut sementara menyusun formulasi program keringanan penagihan pajak. Alfa Mauri melaporkan. Berita yang terakhir dari RRI Talaut. RSUD Talaut alami kerusakan terdampak gempa magnitudo 6,4. Gempa yang menimbulkan kepanikan tersebut membuat petugas dan keluarga pasien harus mendobrak pintu VIP untuk keluar menyelamatkan diri. Gempa tektonik berkekuatan magnitudo 6,4 yang mengguncang wilayah pantai timur Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara Sabtu 10 Januari 2026 malam pukul 21.58 waktu Indonesia bagian Barat menyisakan dampak kerusakan pada fasilitas kesehatan publik. RSUD Malah menjadi salah satu titik terdampak di kabupaten tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun hingga Minggu 11 Januari 2026 pagi, kerusakan struktur terpantau merata di beberapa area vital rumah sakit. Lantai ruang IGD mengalami keretakan hebat dan posisi pintu bergeser miring akibat guncangan. Dinding pada ruang bersalin, ruang Edelweiss atau VIP dan poliklinik mengalami retak rambut hingga retak struktural. Satu unit profil tank tandon air dilaporkan ambruk dan pecah dan ditemukan titik-titik keretakan baru di sepanjang jalur koridor atau ruangan. Guncangan hebat yang terjadi saat kondisi listrik padam memicu kepanikan massal di lingkungan rumah sakit. Arkilaus Pandekalu, salah satu keluarga pasien, menceritakan suasana mencekam saat warga harus mendobrak paksa pintu keluar di ruang VIP yang terkunci agar bisa menyelamatkan diri bersama pasien dan petugas medis. Jadi pada saat terjadinya gempa, saya sedang barikan tidur di lantai. Kaget ketika goyangan sudah guncangan semakin besar. Saya bangun dengan maksud mau membuka pintu agar supaya istri saya pasien bisa keluar dengan pasien yang lain di dalam. Tiba-tiba terjadi pemadaman arus listrik, mati lampu. Saya kena seruduk sampai jatuh. Jadi suasana tadi malam memang sangat panik dan kepanikan, ketakutan juga oleh pasien-pasien di dalam sini karena akses pintu yang terbuka hanya di bagian belakang. Nanti pada saat sudah sangat genting, para perawat jaga semalam mengadakan upaya paksa membuka pintu yang ini. Pintu ini dalam keadaan rusak, tidak bisa dibuka. Jadi dilaksanakan upaya paksa. Setelah itu semua pasien kumpul di depan ruangan ini sambil terus diberikan himbauan arahan oleh para petugas jaga untuk tetap tenang sambil menunggu informasi-informasi terbaru atau ada pemberitahuan resmi dari pemerintah untuk bisa kembali ke dalam atau belum. Sebagai langkah mitigasi, pihak manajemen rumah sakit telah melakukan langkah darurat. Pasien dari ruang bersalin dipindahkan sementara ke area poliklinik, sementara sebagian pasien di bangsal umum dialihkan ke jalur koridor yang dinilai lebih aman untuk mengantisipasi ambruknya plafon atau dinding jika terjadi gempa susulan. Hal tersebut turut dibenarkan KTU Rumah Sakit Umum Daerah Talaut Oswan Tinenta. Disampaikan pasca gempa, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Ketua DPRD Talaut langsung ke rumah sakit melihat situasi dan kondisi.
Kepala Pelaksana BPBD Talaut Leda Dahlan turut membenarkan adanya laporan masuk terkait dampak gempa yang terjadi di RSUD Talaut dan beberapa wilayah lainnya. Meskipun hasil pemutakhiran BMKG mengoreksi magnitudo dari M7,1 menjadi M6,4 dengan kedalaman 31 km, aktivitas seismik di wilayah tersebut belum sepenuhnya berhenti. Hingga minggu dini hari, tercatat 4 kali gempa susulan dengan tren kekuatannya menurun. BMKG memastikan bahwa rangkaian gempa ini tidak berpotensi tsunami. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, RRI Robert Tamaroba terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan penonton, sekian untuk Lintas Magota. Tentunya bersama saya Yelin Salviani di hari ini, di edisi Senin 12 Januari 2026. Selamat sore.